Jadi ayah dari Nabi Sulaiman ini bernama Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud ini menikahi seorang janda, kemudian lahirlah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis yang sudah sangat tidak asing ya ceritanya. Sebelum ke tugas kelompok, Ibu mau ngasih tahu kisah tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Sudah siap untuk menyaksikan videonya? Siap. Silakan disimak dulu videonya. Nanti habis ini akan ada pembagian kelompok. Nah, ini Ratu Balqis. Boleh sambil dicatat ya. Jadi ceritanya itu seperti apa gitu. Biar nanti kalau ditanya tahu. Siap, Bu. Ini ketika Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah agar Ratu Balqis tidak menyembah matahari lagi. Kisah tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Adapun sini Quran surah An-Naml ayat 44. Izin Ibu membacakan surahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qila laha dkhuli falamma ra'atuhu hasibatuhu lujjata wa kashafat an saqiha qala innahu sarahum mumarradun min qawarir qala rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin, yang artinya dia dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca. Berkatalah Balqis, ya
Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam. Nah, kenapa tiba-tiba istana Nabi Sulaiman ini seperti istananya Ratu Balkis? Karena sebelum Ratu Balkis nyampe ke istananya Nabi Sulaiman, ke Baitul Maqdis, ada bukan dua orang sih, satu jin, yang satu lagi manusia. Dia menawarkan jasanya untuk memindahkan apa? Memindahkan kerajaan. Tetapi yang berhasil memindahkan kerajaannya bukan jin, tetapi ada satu manusia yang berhasil memindahkannya sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip gitu. Baik, langsung ke pembagian kelompok ya. Untuk membagi kelompoknya kita ada game namanya Magic 20. Hitung, sekarang berdua. Sekarang hitung siapa yang sampai di angka 20, berarti dia yang menang. Nanti yang menang sama yang menang, yang kalah sama yang kalah. Paham nggak? Oke, satu orang cari boleh ke depan. Nih, siap. Nanti ganti-gantian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, berarti yang menang sehari, nanti yang menang sama menang dan yang kalah sama yang kalah. Itu untuk pembagian kelompoknya ya. So, silakan sekarang dua orang. Boleh dimulai hitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Siapa yang menang? Sok silakan. Nanti kamu posisi duduknya. Karena ini kan mau berdiskusi ya. Nah, ini lembarannya. Satu lembaran kedua ya. Tadi kan sudah menyimak video tentang Nabi Sulaiman. Sekarang diskusikan, nanti ceritakan kembali di depan kisah tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Mangga. Sudah? Sudah. Tadi yang menang mana? Kelompok menang. Berarti ini kelompok 20, ini kelompok 19 ya? Iya. Kelompok 20 boleh ke depan yang menang dulu. Silakan ceritakan kembali. Kisah Nabi Sulaiman adalah beliau salah satu utusan Allah yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 41-44. Nah, menurut para ahli tafsir, kisah itu bermula ketika Nabi Sulaiman memanggil burung hudhud untuk memintanya mencari sumber air di tempat yang kering dan tandus. Namun, burung yang biasa menjadi utusan Sulaiman itu tidak kunjung datang dan membuatnya sedikit kesal. Ratu Balkis mengutus sejumlah pasukan dengan membawakan hadiah yang menarik untuk diberikan kepada Nabi Sulaiman. Namun Nabi Sulaiman juga memiliki kekayaan luar biasa, langsung mengutus para jin untuk membangun sebuah istana yang mampu menyilaukan masa utusan Ratu Balkis. Hingga saat utusan Ratu Balkis tiba berhadapan dengan Nabi Sulaiman, hadiah yang mereka bawa ditolak dan diminta untuk dikembalikan kepada ratu mereka. Nabi Sulaiman juga berpesan kepada utusan Ratu Balkis bahwa pihaknya akan mengirim pasukan ke negeri Sabah jika mereka tidak beriman kepada Allah. Oke, itu yang diceritakan oleh kelompok 20 mengenai Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Sudah paham ya yang disampaikan? Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih. Kelompok 19 silakan ke depan, ceritakan kembali. Silahkan kembali Bu. Ya, singkat saja ya. Oke Bu. Jadi ini kisah di mana ketika dalam perjalanan menuju suatu tempat,
Ratu Balkis itu Raja Sulaiman itu menantang Ratu Balkis karena Ratu Balkis mengirimi hadiah yang sangat banyak gitu kan. Nah lalu gimana Ratu Balkis ini akhirnya datang ke istana Nabi Sulaiman ya, yang dimana di sana lantainya tuh sangat bening gitu. Sampai Ratu Balkis tuh gimana Kak Vina? Seperti ya, jadi presentasi itu cerita yang diceritakan kembali oleh kelompok 19. Terima kasih, silakan duduk. Oke, itu mengenai Ratu Balkis dan Nabi Sulaiman yang ceritanya sudah sangat tidak asing ya, mengenai Ratu Balkis dan Nabi Sulaiman yang memang sudah tercatat dalam Quran surah An-Naml gitu. Ibu harap dengan metode diskusi ini kalian bisa paham mengenai kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Ibu harap juga ketika ujian nanti kalian sudah paham mengenai soal-soal yang diberikan oleh Ibu. Sekian yang dapat Ibu sampaikan.